Haleluya. Damai dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus jadi bagian kita untuk pagi hari ini. Karena kebaikan Tuhan sudah nyata berlaku bagi kita, sehingga kita kembali dipertemukan dalam rumah Tuhan. Bersyukur untuk semua kasih karunia Tuhan. Percaya bahwa segala sesuatu dalam kendali Tuhan. Bahkan kita lebih bersyukur karena kemarin oleh kebaikan Tuhan dan kesempatan Dia sudah memberikan kita untuk sampai ke tahun ke-23. Sekarang memasuki tahun ke-24, Jemaat Getiri Sula Gracia. Semua terjadi hanya oleh kemurahan Tuhan dan kasih sayang Tuhan. Bertambah umur ada hal yang diharapkan, bertambah setia, tambah dewasa, dan tetap di dalam Kristus Yesus. Ya. Karena memang untuk menjadi dewasa atau menjadi tua tidak dapat dihindari. Siapapun akan menjadi tua. Tetapi untuk menjadi dewasa harus pilihan. Jadi tua dari sisi umur tidak menjamin bahwa orang itu dewasa. Namun tua dari sisi umur menjamin sekali orang itu untuk mengalami berbagai bentuk kelemahan. Kemarin saya periksa ke dokter karena jujur saya ada 6-7 tahun ada benjolan di belakang ini, sudah tidak mengenakan dari sisi penampilan, sudah tidak ada rasa apa-apa. Ya baikkan. Akhirnya saya bilang cobalah kalau memang bisa bedah. Periksa dokter semuanya. Oke. Yang lebih parah, ya parahnya saya udah masuk dalam kategori orang yang darah tinggi. Kaget loh. Enggak. Nah ini bapak ini bukan kalau sudah di atas 150 sudah berapa? Sudah hampir setahun ini. Oh itu sudah. Ya, jadi di atas 150 udah. Padahal sebelum 50 130-an. Tapi itulah setelah sudah darah SD saya bilang, kamu sering tidak darah tinggi cuma karena hobi marah. Hobi marah. Kalau marah boleh, kalau kita bilang marah boleh, tapi jangan sampai berusaha. Yang jadi persoalan kalau marah darah tinggi. Ya, udah kepala 5 muncul semuanya. Ya itulah manusia. Tapi kalau Anda bertambah umur, Anda harus makin bijak menyikapi persoalan ini. Haleluya. Sebab setiap persoalan Anda sikapin dengan gaya kekanak-kanakan, ya, maka Anda gagal. Yang unik jadi barang langka itu ya, dimuseumkan. Jadi ketika mulai menyikapi dengan pola kekanak-kanakan, gagal. Ya. Ada tips yang suka diberikan oleh para pakar medis dan para psikolog. Di saat engkau mau bertindak, izinkan dulu. Ya, ketika engkau terdesak sekalipun, izinkan engkau memberi tarikan nafas ya 5-10 detik untuk engkau berkata ya atau tidak. Ya. Dalam bertindak juga izinkan engkau sebelum mengeluarkan kata-kata, sebelum engkau menendang, sebelum engkau orang bilang toki di kepala ya 5 detik Anda harus berpikir dulu.
Nah, ketika 5 detik lewat, maka yang waras akan muncul. Benar. Ya. Tapi kayak kemarin saya belajar etika, saya lanjutkan S3 ya. Saya belajar hal itu dan si profesor ini bilang ini, coba dia kasih lihat gambar. Ada 2 orang gambar dengan tradisi. Orang Jawa kalau ketemu orang lebih tua apa gayanya? Nunduk atau cium tangan. Nah, kalau orang Manado lain, dia nggak nunduk. Nah, orang Jawa pikir, wah sombong banget orang ini. Angkat dagu buat saya ini, masih muda. Ya. Ini berbahaya. Ini di mana letak kesalahannya? Letak kesalahannya waktu Anda berpikir tidak memberi ruang waktu, langsung vonis, oh dia orang nggak benar, tahu ya dia orang mana, dan suku mana. Ya, begitu saja ya. Dan ini kadangkala kita berasumsi ya. Seperti sekarang terkondisikan ada lagi lebih parah. Saya sudah senyum-senyum sama dia. Dia cueknya minta ampun, sudah cuek. Sepertinya dia nggak kenal ya, bagaimana dia nggak kenal, dia mau tanggapin Anda sudah pakai masker, ya, udah jarang jumpa lagi. Terus Anda langsung bilang, wah ini pasti dia nggak benar, pantas tahun lalu dia nggak mau salam dia. Sudah dipakai masker, bagaimana kamu bilang senyum-senyum ya? Saya sendiri banyak ya, apalagi mantan saya yang minus, banyak sekali orang sombong banget kamu, saya udah senyum-senyum, udah angkat-angkat tangan dari jauh, wah apalagi dari jauh saya bilang. Nah, 5 meter saya udah burung melihat orang ya. Kamu cuek amat. Ya, kemarin pernah ketemu di daerah-daerah. Sudah gitu, akhirnya saya sadar. Setelah saya lihat-lihat ternyata bukan dia. Orangnya sudah tua, ubanan, berewokan, ya, jenggotan, berarti bukan si Leo Peleng. Saya untung juga kau berpikir begitu ya. Ya. Oke, kita melihat satu kisah yang menjadi peringatan akan saya dan saudara. Maka judul khotbah hari ini saya kasih judul warning atau peringatan. Apa yang harus diingat dalam peringatan ini? Nah, kita buka kita. Saya harap kita akan mendapatkan rema dari pembacaan firman Tuhan ini. 1 Korintus 10 ayat 6 sampai 11. Kita baca bersama-sama. 1 Korintus 10 ayat 6 sampai. Sudah dapat, katakan amin. Kita baca bersama-sama. Saya harap Anda menyimak baik-baik apa yang makna terkandung dalam peringatan ini. 1, 2, 3. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka terbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dan mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Janganlah kita mencobai Tuhan seperti dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di palu ulang. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Haleluya. Semuanya ini ditulis
menjadi peringatan dan contoh. Di dalam pembelajaran, untuk lebih mudah orang terima, orang cerna, ya, maka ada hal yang luar biasa yang harus diberikan oleh pengajar atau si pemakala itu, dengan memberikan example atau contoh-contoh supaya orang mengerti apa yang disampaikan. Nah, 2.500 atau hampir 3.000 tahun kemudian, kisah tentang perjalanan orang Israel, bangsa Israel, dari tanah perbudakan menuju ke tanah perjanjian alias tanah Kanaan, yang Tuhan katakan, engkau tak usah mengusahakan segala sesuatu, karena di sana, di tanah perjanjian itu yang aku katakan kepadamu, engkau akan menikmati berlimpah susu dan madu, segala hal yang baik ada di tanah itu. Engkau yang dahulu di perbudakan ini akan ikut jalan yang aku tunjukkan supaya engkau sampai di tanah perjanjian itu. Tapi apakah mulus mereka di waktu mereka menuju ke tanah perjanjian? Inilah yang menjadi contoh dan peringatan bagi saya dan saudara. Firman berkata, menjadi contoh bagi kita untuk akhir zaman. Sama dengan saya dan saudara, Alkitab katakan bahwa kita sudah menjadi warga kerajaan surga. Dan siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Dan Allah sudah menebus dosa saya dan saudara menjadi miliknya, dan kita menikmati tanah perjanjian. Tanah perjanjian kita adalah surga yang kekal. Tetapi di dalam perjalanan menuju surga yang kekal itu, apakah kita menikmati atau mengikuti seperti yang Tuhan inginkan atau seperti yang kita inginkan? Kita lihat di sini. Ada beberapa poin yang saya catat untuk kita menjadi bahan perenungan bagi saya dan saudara untuk sampai ke tanah perjanjian. Yang pertama dikatakan, mengapa orang Israel gagal? Maksudnya begini, mengapa orang Israel yang seluruh kelahiran Mesir, waktu mereka berseru-seru, Keluaran pasal 2 dan 3, waktu mereka berseru-seru untuk dilepaskan dalam penderitaan mereka, Allah mengutus Musa. Waktu Allah mengutus Musa, maka oleh kuasa daripada Tuhan, Musa diberikan mandat otoritas sudah menuntun yang diperkirakan pada zaman itu ada 3 juta pria. 3 kali 3 ada 9 juta orang yang harus dituntun oleh seorang Musa. Saya aja hanya menuntun 30 sampai 50 orang di sini sudah harus angkat tangan, berlutut, angkat tangan, berlutut, berseru, aduh Tuhan, keluarga ini begini, si bapak ini begini, si ibu ini begini, anak muda ini begini, angkat tangan lagi. Baru 3 sampai 40 orang. Musa 9 juta orang dengan karakter yang luar biasa pintarnya. Ya. Sehingga terjadi berulang-ulang kisah yang sama. Kegagalan bangsa Israel di zaman itu sehingga mereka tidak sampai ke tanah perjanjian. Hanya dikatakan 2 orang yang bagian dari Mesir yang lolos, yaitu siapa? Yosua dan Kaleb. Bahkan Musa sendiri mengalami kepahitan oleh ulah jemaat Israel. Sehingga Musa sendiri cuma dikasih lihat, Tuhan bilang, Musa, kamu naik ke gunung dan lihatlah, itu tanah perjanjian. Oh, bagus sekali Tuhan. Tapi kamu nggak sampai di situ. Loh, kenapa? Sudah kamu kepahitan dengan ulah. Terus yang pergi anak buahmu saja. Siapa dia? Yosua dan Kaleb. Karena Tuhan katakan mereka itu lain jiwanya. Ternyata untuk sampai ke tanah perjanjian, kita tidak harus sama dengan dunia ini. Amin. Tidak harus sama, karena kita
warga kerajaan surga. Alkitab katakan dunia membenci engkau karena engkau tidak berasal dari dunia ini. Bahkan 1 Yohanes pasal 2, 15, 16, 17, janganlah engkau mengasihi dunia ini dengan apa yang ada di dalamnya, karena semua yang ada di dunia ini sedang berlalu. Jika engkau mengasihi dunia ini, kasih akan Bapa tidak ada pada engkau. Coba kalau kita tidak mengasihi seseorang itu, waktu Anda pacaran, ya, sudah ketahuan kalau waktu pacaran dia cuma telepon 1 minggu 1 kali atau 1 bulan 1 kali, sudah nggak usah dilanjutin. Dia nggak mencintaimu. Ya, jangan dipaksain. Sudah itu dia nggak pernah ketemu kamu, cuma sebulan sekali kata sibuk, sudah warning, tanda-tanda. Ya, ada saya nggak mau bilang ya orangnya siapa, pernah datang calon pengantin, ya, dia pelayan Tuhan. Dia bilang, oh begini-gini, kira-kira, baru 2 poin yang dia bilang, saya bilang, jangan terus. Loh, Allah yang cinta saya sebesar gunung dahulu, itu berbahaya, karena nanti kamu cuma kerjaannya bukan berdoa untuk supaya sukses, kerjanya cuma doain suamimu, berdoa, bergereja, mengasihi. Nah dia bilang, udah begini masih pacaran, dia udah tendang kamu, dia udah usir, dia udah kata-katain, jangan, tapi cinta, ya udah lanjutin, resiko tanggung sendiri. Siap, belum 1 bulan udah telepon. Ya begitulah, saya cuma bisa katakan bertahan saja, karena itu pilihanmu. Ya, sama dengan hari-hari ini, susah pilih om ya, bertahan Jo, cuma gitu. Ya, ingat Jo tuh dulu. Ya, kita kembali. Apa yang membuat orang Israel gagal menembus tanah perjanjian? Alkitab katakan ini menjadi peringatan. Yang pertama dikatakan, orang Israel tidak fokus kepada hal-hal rohani, karena tujuan dikatakan waktu Musa katakan pada Firaun, jangan halangi umatku Israel untuk pergi ke tanah perjanjian supaya mereka beribadah kepada Tuhan Allah. Sekali lagi, beribadah kepada Tuhan Allah. Waktu diperbudakan, orang Israel tidak bisa menerapkan peribadatan mereka karena dilarang. Maka Tuhan izinkan mereka untuk pergi ke tanah perjanjian untuk beribadah kepada Tuhan Allah. Namun orang Israel tidak fokus kepada hal-hal rohani, tidak fokus kepada tanah perjanjian, tapi fokus kepada kedagingan mereka. Bukan berarti nggak boleh makan, minum, pakai. Itu mutlak diperlukan, tetapi ending ya, destiny Anda bukan hal-hal yang lahiriah, tapi kehidupan yang kekal. Apa yang membuat mereka gagal? Coba lihat. Mereka itu cuma berpikir hal-hal yang sementara. Bahkan orang Israel itu lebih condong, lebih baik kita ini diperbudakan, ditindas, yang penting masih bisa makan ini, makan itu, daripada menuju ke tanah perjanjian kita cuma makan mana dari surga. Saya mau kasih tahu, kenapa orang Israel unggul? Satu-satunya bangsa di bumi ini yang pernah makan roti dari surga cuma bangsa Israel, nggak ada bangsa lain. Satu-satunya bangsa di dunia ini yang pernah makan atau Tuhan pernah kasih makan roti buatan tangan Tuhan sendiri cuma bangsa Israel. Makanya nggak heran mereka orang-orang cerdas, orang-orang diberkati Tuhan, sekalipun bandel. Orang yang menikmati firman Allah itu orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Karena firman itu adalah Allah yang punya, dan firman itu adalah Allah sendiri. Haleluya. Amin. Yesus katakan, akulah roti kehidupan.
Siapa makan, siapa minum, dapat hidup selamanya. Haleluya. Kita lihat. Karena orang Israel hanya fokus kepada perut mereka, mereka gagal. Lihat, ini orang Israel punya kurang ajar, ya. Benar-benar membuat sakit hati Tuhan. Karena waktu mereka berkata-kata berulah, Tuhan ada tidak? Ada. Dibuktikan dengan Tiang awan. pada siang hari, pada malam hari, Tiang api. Jadi bayangin ya, mereka ada lihat-lihat Tuhan di situ. Mereka menikmati pertolongan, perlindungan Tuhan. Tapi mereka berkata-kata, kami ini sudah nggak makan. Malas, muak makan roti ini saja. Lalu Alkitab katakan, roti dari surga itu rasanya seperti damar ganola dan rasanya seperti kue madu. Jadi madu itu kalau ada nggak orang sekaya Anda banyak duit, tapi setiap hari makan pakai madu? Ada. Nah, hanya orang-orang tertentu, hanya anak-anak raja. Karena Tuhan tahu itu anak-anaknya, maka Dia kasih yang terbaik. Tapi orang Israel nggak bersyukur. Nah, kadang-kadang kita sudah makan. Saya marah sekali anak-anak saya kalau buang-buang makanan. Mungkin saya generasi zaman bahla kali. Anak-anak saya bilang itu zaman dulu Pak. Ya. Anak-anak buang makanan itu dimarahin. Kalau sekarang nggak mau dimakan, kok dimarahin? Nah, ini makan nggak kasih ke dogi lagi, nah lagi dimarahin. Ya. Bahkan dogi sekarang menolak untuk makan. Dia pilih ayam goreng. Kita lihat, kita baca Bilangan pasal 11 ayat 5 dan 6. Mari yang senang membaca kita lihat ulah orang Israel ini. Bilangan 11 ayat 5 dan 6. Tidak fokus pada tanah pertanian, tapi fokus pada perut mereka. Baca. Bilangan 11 ayat 5 dan 6. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti daman bedola. Nah, itu bentuknya. Tapi rasanya kalau Anda baca di situ seperti kue madu. Coba bayangin. Ya? Lebay nggak? Halo, kok nggak berani ngomong? Ya. Lebay, mana? Coba lihat. Sudah sementara menuju ke tanah perjanjian. Ada lagu zaman dulu. Maju jalan, pergi ke negeri yang senang. Maju jalan, dalam namanya Tuhan. Tetapkanlah langkahmu, ikutilah langkah Yesus. Tetapkanlah langkahmu sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Pergi ke negeri yang senang. Nah, orang Israel sudah jelas harus pergi ke negeri yang senang. Tapi mereka lebih teringat. Coba jelas di situ dikatakan. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di mana? Di Mesir. Di Mesir mereka apa? Diperbudak atau merdeka? Berbudak. Diperbudak. Dan kata lain, iya kita tertindas. Yang penting masih makan ikan. Ini orang punya visi atau tidak? Masa mau merdeka nggak mau? Mau tertindas, terus cuma makan ikan saja, tidak mau memiliki negeri, ya. Saya pikir orang-orang yang kehilangan visi seperti ini, udahlah, Pak, saya begini aja, Pak, begini saja saya nggak mau sekolah, mau begini saja lah. Udah, ini kan kacau. Kenapa? Karena masih teringat kepada yang lalu, yang lama. Coba lihat, ada pepatah bilang, yang lalu itu biarlah menjadi kenangan karena masa lalumu tidak akan pernah mengubah masa depan. Tapi masa depan mampu merubah. Dari mana Anda tentukan? Mulai dari sekarang. Makanya Anda suka katakan, tentukan masa depanmu
mulai saat ini, bukan mulai saat dulu. Ya. Ada iklan lucu, seorang yang beranggapan bahwa pemerintahan sekarang jelek, dia bertanya begini, si kakek bertanya, kakek, enak zaman Pak Harto atau enak zaman Jokowi? Ini orang ini pro yang dulu. Si kakek jawab, ya enakan zaman Pak Harto. Loh kenapa? Waktu itu istri saya masih muda dan saya masih muda juga. Ini kan fakta, benar. Tapi masih sesuai enggak dengan kisah 30, 20 atau 30 tahun yang lalu? Masih sesuai enggak? Enggak dong. Yang lama sudah berlalu, ya sudahlah, tinggal kenangan. Makanya di mana-mana orang yang suka angkat kenangan masa lalu selalu persoalan. Benar apa betul? Om tahu ya. Sekali lagi, yang suka korek-korek masa lalu dalam pelayanan, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, bermasalah tidak? Hanya Tuhan yang tahu. Masalah saya bilang, ya. Kan sudah dikatakan, bahkan ada orang juga bercanda-bercanda, duduk-duduk manis suami istri, tiba-tiba lewat cowok ganteng, si Oma bilang, lu teringat 50 tahun yang lalu, Pi. Lu mirip banget dengan teman kita. Mantan mula, yang 50 tahun lalu bisa muncul seketika. Saya heran juga kok masa lalu itu dia bisa muncul tiba-tiba, tidak pakai waktu. Masih disimpan. Ya, benar ya, masih disimpan. Ternyata dalam penelitian, setiap hal yang pernah terjadi dan engkau alamin, baik Anda dengar, alami sendiri, lihat, maka dia tersimpan di memori alam bawah sadar. Ya. Kalau dia korek sedikit, dia muncul. Saya pernah dulu ada senang salah satu parfum yang saya paling senang di masa lalu itu. Tiba-tiba saya jalan, kecium parfum itu. Jadi langsung ingat, ini parfum yang 30 tahun yang lalu saya suka sekali. Itu parfum murah sebenarnya ya. Tapi kecium maksudnya, jadi memori cepat sekali. Padahal seperti ini ya dulu. Ini parfum yang saya suka pakai. Baik, itu cuma hal yang baru. Apalagi kalau mantanmu. Ya. Udahlah. Nah, opa juga kalau oma bilang begitu cuekin saja. Nggak mungkin si oma mau percaya lagi itu dan nggak tahu di mana kan. Begitu juga ya. Kalau opa bilang aku ingat dulu itu, udah oma nggak usah nafsu, nggak usah uling-ulingan. Ya, jangan langsung buang bajunya, kopernya dibuang, pergi sana, cari sana. Nggak usah, biasa saja. Ya. Oma baper. Oma baper namanya ya. Ya yang sudah berlalu biarlah berlalu kan. Amin. Kalau barang bekas yang berhak menerima itu siapa? Anda atau pemulung? Sudah berikan saja. Itu kan barang bekas. Mantan itu barang bekas. Ya. Mantan itu barang bekas. Ya. Sudahlah. Ya, kalau saya suka ketemu mantan, saya biasa-biasa saja. Cuman ada yang persoalan di sini. Nah, lebih tidak mengenakan kalau ada teman inget-ingetin, kasih dengar lagi sama si pas pampres, aduh, bisa berbahaya. Oke, jadi mereka bilang kalau di Mesir di masa lalu itu sekalipun tertindas tidak merdeka, dikatakan di Mesir itu dikatakan
tidak bayar apa-apa. Benarkah mereka tidak bayar apa-apa? Salah. Untuk makan dan minum, orang Israel harus bayar dengan nyawa mereka. Yes. Mereka dikatakan diperbudak setiap hari kerja paksa membuat batu bata setiap hari. Tidak bayar, berarti disinilah kebohongan orang. Jadi orang yang mengingat-ingat masa lalu suka melebih-lebihkan. Yang ganteng suamimu sekarang, dia bilang dulu tapi mantan, kaya sekali, banyak duit, semuanya lengkap. Lebay. Iya. Iya. Ada juga saya pernah dengar, oh mantan saya, ini yang ada sekarang lebih ganteng, lebih oke, lebih bertanggung jawab, lebih ngasih, lebih mencintaimu. Haleluya. Iya, bukan yang dulu memang om nggak tahu. Ya. Jadi udah. Nah orang Israel sama, kaptennya nggak bayar kalau makan ikan. Salah, bahkan mereka membayar dengan nyawa mereka, ya, kepada mentimun, ya, dan semangka, bawang pre. Bayangin orang Israel ini memperincikan cuma masalah perut. Sampai Alkitab catat, ya, bawang pre, bawang merah, bawang putih. Tanaman-tanaman ini sebenarnya jarang dimakan oleh orang Mesir. Mereka menganggap yang makan ini saja orang-orang buangan lah, ya. Tetapi itu dibanggain oleh orang Israel, sehingga mereka selalu hidup dengan masa lalu. Ternyata orang yang hidup dengan masa lalu tidak akan mencapai garis finish. Nggak ada amin. Sudahlah, nggak usah ingat tuh bawang merah, bawang pre, bawang bombay, bawang putih, nggak usah. Kalau Anda selalu munculkan bawang merah dan bawang putih, itu masalah. Di sinetron aja begitu kan. Ya. Ya. Kalau ada bawang merah, bawang putih, pasti masalah. Ya. Amin. Ya udah tinggalkan saja, biarkan saja. Ya. Dan Anda, suami, bapak, ibu, bijaklah ya. Kalau dia mau singgung-singgung bawang merah dulu, harus bilang, saya bawang putih. Ya. Kalau sudah nggak, ini semangka, ini bawang pre, nah segala macam. Bawang pre tahu kan? Daun bawang, ya. Daun bawang. Sebenarnya itu cuma selera sesaat. Coba setelah Anda makan, selesai kan? Selera, apalagi saya suka masak, ya. Ini bumbu-bumbu ini diperlukan, tapi cuman enaknya Anda kan cuma sebatas lidah. Setelah turun selesai, ya. Mari bersikap bijak menghadapi tujuan akhirmu yang Tuhan sudah siapkan masa depanmu. Tetapi sekarang kita kurus, kering. Coba bayangin orang Israel ini, lebay. Itu Tuhan dengar atau lihat? Dia lihat, aduh ini orang anakku ini kemarin bersaksi, haleluya, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa, Tuhan tolong. Kenapa nggak mau gereja? Kecewa Allah, kenapa? Doa saya nggak dijawab. Terus kemarin, ya itu kan kemarin. Ini emang anak-anak begitu ya. Coba kalau anak-anak, saya punya 3 anak ya. Udah berulang-ulang, sudah ambil anak satu. Saya nggak disayang, ya. Itu kok dimarah-marahin. Ya tapi begitu. Asik disayang papi. Begitu setiap saat. Habis itu ngambek lagi. Ya. Itu terjadi. Ya, gaya kekanak-kanakan. Untuk Tuhan juga seperti Bapak kita mengerti, aduh nggak apa-apa, dia lagi ngambek, paling 1 minggu ini, minggu depan dia nongol lagi, gitu lagi ya. Bulan depan dia nongol. Pasti kalau ditegur bugam atau pagam, ya sudah aman jadinya ya. Ini terjadi.
Mereka sudah makan dan minum dan mereka bilang kami ini kurus kering. Orang-orang dengan hidup masa lalunya akan menggagalkan rencana-rencana yang indah dari Tuhan. Ingat. Allah dikatakan ya, Roma 14 ayat 17 ini, coba baca, kunci daripada kerajaan Allah yang sesungguhnya. Tuhan tidak fokus kepada makan dan minum, sekalipun dia sangat peduli makan dan minum kita. Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Haleluya. Sekarang, setelah ada semuanya makan dan minum dan engkau lengkap, harta yang berlimpah, apakah engkau dapat menyuplai atau memenuhi 3 hal ini? Sukacita, apa? Kebenaran, sukacita, yang damai sejahtera. Bisa tidak Anda kondisikan dengan segala makan minum lengkap dan Anda dapat menikmati 3 hal ini? Belum tentu semua. Ya, dikatakan, Yesus katakan dalam Yohanes, damai sejahteraku kuberikan padamu, damai sejahteraku kutinggalkan. Damai sejahteraku tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Jelas berbeda mau bagaimanapun. Bahkan Yesus katakan, sekalipun engkau memiliki seluruh harta dan isi dunia ini, namun engkau tidak memiliki kasih, maka engkau kehilangan semuanya. Kasih itu tercipta dari jiwa yang murni dan yang berasal dari Tuhan, alias yang dikerjakan oleh Allah sendiri, bukan oleh dunia ini. Haleluya. Nah, orang berpikir dengan makan dan minum ini maka mereka akan senang. Itu salah. Timotius berkata, asal ada makan dan minum itu cukup. Karena itu latihlah dirimu beribadah. Maksudnya, kalau pagi, sore, siang, malam, dari Senin, Selasa sampai hari Jumat, Sabtu, engkau bekerja, ya, engkau sudah makan dan minum, ya. Hari Minggu maksimal 2,5 jam atau 3 jam Anda memberi waktu, kok tidak bisa? Semua yang fokus kepada perut gagal. Sebab itu bukan berasal dari kerajaan Allah. Haleluya. Mari prioritas, mari beri waktu untuk Tuhan. Mari engkau fokus, ya. Tujuan daripada engkau makan dan minum supaya engkau kuat menuju ke tanah perjanjian. Tapi orang selalu berkata, kami di Mesir, itu yang sangat dibenci oleh Tuhan. Sementara dalam perjalanan roh hatimu, sudahlah tinggalkan saja masa lalu itu. Amin. Sebab masa lalu tidak akan pernah mengubah masa depan. Masa depan ditentukan dari sekarang untuk masa depan. Haleluya. Haleluya. Yang kedua, apa yang membuat orang Israel gagal? Ya, karena mereka tidak fokus. Yang kedua, hidup dengan masa lalu mereka. Padahal masa lalu mereka dalam Keluaran pasal 2 dikatakan bahwa mereka berseru-seru menangis kepada Tuhan untuk minta dilepaskan. Tapi setelah dibebaskan, mereka tetap kembali kepada pola yang lama. 2 Korintus 5 ayat 17, siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, sesungguhnya yang lama telah berlalu, sedangkan yang baru sedang terbit. Katakan bersama-sama, ciptaan baru. Nah, kamu udah ciptaan baru, nggak mungkin Anda ya dapat barang baru dengan model yang sama. Umpamanya jam tangan, ya. Nggak mungkin baru saya simpan saja, saya mau pakai. Boleh aja Anda pakai yang lama, tetapi Anda akan lebih senang hal yang baru, ya.
Itu akan terjadi. Nah, kehidupan yang selalu senang pola yang lama, kehidupan yang lama, dia abnormal. Ya. Bolehlah Anda nongkrong di warung abnormal, tapi pola hidupmu jangan abnormal. Ya. Orang yang abnormal, ya, itu abnormal. Ya. Jadi ngapain mau pergi ke dukun? Saya nggak pergi ke dukun. Begini dukun, enggak. Sekarang kan bukan disebut dukun, apa? Penasehat spiritual. Lebih keren, berdasi lagi ya, nggak serem lagi wajahnya. Bahkan dukun-dukun sekarang sudah nggak pelihara jenggot, tinggal pendetanya yang pelihara jenggot. Ya. Sudah necis, wajahnya bersih, rambutnya klinis-klinis, cakep. Ya. Supaya menarik perhatian dan pelanggan. Jadi nggak usah hidup dengan masa lalu. Sebab jika kita hidup dengan masa lalu, maka kita gagal menuju ke tanah perjanjian. Haleluya. Sudahlah, karena kehidupan masa lalu memalukan sekali. Banyak orang, ada juga berkata begini, Pak, saya waktu belum mengenal Yesus, enjoy hidupnya, dapat duit gampang. Sekarang setelah percaya pada Yesus, susah sekali hidupnya. Ya jelas. Waktu Anda belum mengenal Kristus, Anda tipu sana sini, terasa nggak berdosa karena nggak ada kebenaran. Itu. Tapi karena engkau sudah punya kebenaran, pada saat engkau melakukan pola yang tidak berkenan, Tuhan ingetin, salah Pak, salah Bu, salah. Benar nggak? Tapi waktu belum mengenal Kristus, go ahead, hantam saja. Ingat baik-baik, Allah memerdekakan kita dan kita menjadi hamba kebenaran, dan hamba kebenaran itu Dia taruh di hati kita. Itulah Roh Kudus. Roh Kudus penolong, Roh Kudus menginsafkan dunia dari dosa. Jadi kalau kita mau melenceng sana sini, dia ingetin, jangan Pak, jangan Neng, jangan Mbak, ya semuanya. Jangan Om, jangan Tante. Roh Kudus ingetin. Tapi kalau kita langgar, apakah Roh Kudus tidak bekerja? Tetap Dia bekerja. Dia selalu ingetin. Karena Dia adalah penolong. Dia tolong kita supaya kita tidak binasa. Itu terjadi. Ya. Selanjutnya dikatakan, apa yang membuat mereka tidak sampai ke tanah perjanjian? Karena mereka bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Bilangan 11 ayat 1 dan 2 coba baca. Bayangin, di hadapan Tuhan mereka bersungut-sungut. Kata lain dari bersungut-sungut adalah memberontak. Kata lain dari bersungut-sungut adalah berbantah-bantah. Baca Bilangan 11 ayat 1. Mereka bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Itu Tuhan tidak suka. Cepat baca. Siapa saya? Bilangan 11 ayat 1 dan 2 bunyinya demikian. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Tuh, coba bayangin ya. Ngeri sebenarnya kalau Anda bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Ada reaksi Tuhan nggak? Ada. Cepat sekali reaksi Tuhan. Kenapa? Orang yang bersungut-sungut adalah orang yang tidak mau menerima keagungan, kebaikan, pertolongan, berkat Tuhan. Tidak mau mengakui. Ya, mereka bersungut-sungut, ngata-ngatain, ya, ngomongin Tuhan. Maka bangkitlah murka Tuhan.
Setelah saudara kau baru mencari Tuhan. Apakah waktu mereka cari Tuhan mereka langsung menghadap Tuhan? Tidak. Menghadap siapa? Musa. Musa. Jadi hargai hamba Tuhan siapapun. Ya, siapapun hamba Tuhan itu. Kalau dia masih memberitakan kebenaran, Anda hargai. Kecuali dia sudah memberitakan kebohongan, kepalsuan, ya, nggak usah hargai. Selama dia memberitakan kebenaran, hargai. Karena dia mendamaikan antara engkau dengan Tuhan. Haleluya. Waktu mereka kena turunlah alam murka, baru mereka cari Tuhan, dan Tuhan cari Musa, dan Musa bilang, Tuhan ampunilah kasihan ini hamba umat-umatku ini nggak ngerti. Ya Musa, demi kamu aku ampuni mereka. Kegagalan orang menuju ke tanah perjanjian menikmati berkat pertolongan Tuhan karena bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Apakah cuma bersungut-sungut di hadapan Tuhan yang membuat Tuhan murka? Lanjut. Mereka juga bersungut-sungut kepada pemimpin mereka, Musa dan Harun, alias kepada manusia. Keluar 16 ayat 2. Coba baca. Tadi mereka bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Sekarang mereka bersungut-sungut kepada pemimpin mereka. Keluaran, boleh baca, cepat-cepat baca. Kalau Anda baca-baca kita bisa selesai 3 jam. Keluaran 16 ayat 2. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun. Bayangin ya, sudah bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Yang mereka tahu lewat pemimpin mereka, Tuhan mendamaikan mereka. Mereka juga bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Sehingga malapetaka muncul. Ini kebangetan. Siapapun di antara kita. Tadi saya katakan bersungut-sungut sama dengan memberontak, berbantah-bantah. Ya. Siapapun kita. Kalau kita sudah bersungut-sungut, berbantah-bantah, memberontak terhadap Tuhan, memberontak terhadap pemimpin kita, mungkin engkau bilang, saya kalau pendeta, gembala enggak. Tapi kalau di kantor bos saya, lihat wajahnya, geli, jijai, ya, rasa muntah melihat. Enggak boleh, itu pemimpinmu. Pemimpinmu menentukan masa depan. Sudah kita katakan, sekalipun pemimpinmu bengis, engkau harus tunduk. Kalau itu memang prioritas, kalau profesional pekerjaan kan, nggak masalah. Ini banyak terjadi. Kenapa anak-anak Tuhan gagal dalam karirnya? Karena dia bilang dia cuma mau tunduk kepada Tuhan, tapi tidak mau tunduk kepada manusia. Ini gagal. Karena pemimpin adalah perwakilan Tuhan. Ya, bagaimana kita ditahu kesabaran? Bagaimana ditahu kita orang yang tahan uji? Kalau tidak melewati orang-orang seperti itu. Haleluya. Saya sendiri mengalami hal yang demikian. Benar-benar. Saya sempat intros apa kesalahan saya. Ya, sampai berulang-ulang. Ya, tapi saya bilang sama istri, tenang mam. Nah, masalah mau ditekan, mau ditendang, saya masih bertahan. Haleluya. Ya. Amin. Haleluya. Jadi emang Tuhan tidak salah menempatkan orang-orang yang membuat kita tak nyaman, tapi di situ membuat kita menjadi dewasa. Amin. Emosi kita. Amin. Ya, dewasa emosi kita, harusnya kita marah tapi sabar saja ya. Karena kita bukan cuma kematangan spiritual yang dibutuhkan, emosi kita juga dibutuhkan ya. Sebab orang yang tidak dewasa emosi pasti dia sedikit marah-marah. Marah boleh, tapi kalau sudah marah-marah harus cepat berubah jadi ramah-ramah saja. Men, kamu dasar, kamu anak pintar. Haleluya. Kamu memang istri nggak suka melawan. Nah, puji Tuhan. Harus bilang begitu saja. Daripada sudah terucap. Haleluya. Nah, mari kita sikapin hal ini. Yang berikut masih ada 2-3 poin.
tapi saya closing saja di sini. Next kita lanjut. Ada poin utama yang membuat kenapa orang yang gagal pada tujuan, ada konsekuensinya, bukan selesai. Mari, jadi orang jemaat Tuhan yang dewasa, kita harus fokus kepada tujuan Allah memanggil saya dan saudara, yaitu surga. Yang kedua, jangan hidup dengan masa lalumu, ya. Dan yang ketiga, jangan bersungut-sungut di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, apalagi itu pemimpin. Ya, 3 hal utama menjadi poin ya dari kita untuk pagi hari ini. Kita berdiri semua. Bapakku datang menyembah. Bapakku Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah tidak pernah gagal dengan rencana dan rancangannya bagi anak-anaknya. Justru yang membuat gagal adalah dirimu sendiri. Kenapa? Karena Anda tidak fokus kepada apa yang dijanjikan oleh Tuhan, tidak fokus kepada kebenaran, tidak fokus kepada damai sejahtera, tidak fokus kepada kebaikan dan berkat pertolongan Tuhan. Namun engkau fokus kepada hal-hal daging saja, membuat engkau gagal. Engkau hidup dalam masa lalu, tidak bisa bangkit dari keadaan dirimu, sehingga iblis dan dosa menekan engkau. Engkau tidak mampu bersyukur. Yang ada Anda bersungut-sungut, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia.
maka gagallah rencana Tuhan yang indah bagi engkau. Namun Allah memberikan kesempatan dalam segala keadaan dan hal supaya kita fokus kepada rencana Tuhan, yaitu surga yang kekal. Hidup dengan masa saat ini dan yang akan datang, serta mampu bersyukur bukan bersyukur, maka engkau sampai kepada tujuan yang Tuhan inginkan. Haleluya. Mari kembali lagi kepada Tuhan, bangkitkan iman semangatmu, beribadah lagi kembali kepada Tuhan, dan menyerahkan roh, jiwa, dan tubuhmu ke dalam tangan Tuhan. Setialah kau terus di hadapan Tuhan sampai waktu yang Tuhan izinkan. Setia beribadah, setia melayani, setia mengasihi, bahkan menopang pelayanan yang Tuhan percayakan bagi saya. Tidak pernah ada kebetulan di dalam Tuhan. Semua dalam kendali Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami berdoa khusus buat jemaat-Mu, kuatkan dan teguhkan mereka. Arahkan langkah-langkah mereka menuju kepada kekekalan. Bebaskan mereka dari kehidupan yang membuat mereka tidak kuat. Masa lalu yang menghimpit iman mereka dibebaskan dalam nama Yesus. Ajar mereka fokus kepada tujuan panggilan ilahi, yaitu surga yang kekal. Mampukan mereka untuk bersyukur terhadap pribadi mereka, usaha pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, bahwa Tuhan semua sudah mengaturnya demikian. Mampukan mereka untuk menghormati pemimpin mereka, menghormati Engkau sendiri. Dan kami tahu apabila kami lakukan ini, maka Engkau menguruskan langkah dan jalan-jalan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, bersyukur buat semuanya. Saatnya kami akan masuk pada perjamuan kudus, melayakkan menguduskan kami, mengampuni dosa dan salah kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap menyatu bersama tubuh dan darah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk.